Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang membolak-balikan keadaan dan menguji hamba-hambanya dengan perubahan zaman. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang warisannya kini tengah diuji di tanah kelahirannya sendiri. Selamat datang kembali sahabat beriman di ruang di mana kita akan merenungkan sebuah fenomena besar yang sedang terjadi di jantung dunia Islam. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya jika sahabat sekalian berkenan untuk mendukung dakwah kita dengan menekan tombol like, berbagi pemikiran di kolom komentar, dan tentu saja subscribe, agar kita bisa terus bersama-sama mengkaji isu-isu penting yang menyangkut masa depan umat. Sahabat beriman, dahulu Jazirah Arab adalah tempat lahirnya para nabi dan turunnya wahyu. Suasana di tanah itu terasa begitu tenang, sederhana, dan penuh dengan makna spiritual. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, banyak hal yang mulai berubah. Bangunan-bangunan baru yang megah bermunculan. Cara hidup masyarakatnya pun ikut bergeser secara drastis. Di tengah semua perubahan itu, muncul sebuah pertanyaan besar yang menggantung di benak jutaan umat Islam di seluruh dunia. Apakah arah baru yang sedang ditempuh ini masih sejalan dengan warisan agung yang dulu dibawa oleh para nabi? Sebuah perubahan besar sedang berlangsung dan seluruh dunia sedang memperhatikannya dengan seksama. Arab Saudi bukan lagi sebuah negara yang hanya dikenal dengan hamparan gurun pasir, iring-iringan onta, dan Ka'bah yang mulia. Sejak putra mahkota Muhammad bin Salman, atau yang lebih dikenal sebagai MBS, memperkenalkan sebuah proyek raksasa bernama Visi 2030, wajah negara itu secara perlahan namun pasti mulai berubah total. Ini bukanlah sekedar sebuah rencana pembangunan biasa. Ini adalah sebuah cetak biru, sebuah blueprint untuk mentransformasikan seluruh struktur ekonomi, sosial, dan budaya Arab Saudi. Tujuan utamanya secara resmi adalah untuk mengurangi ketergantungan negara pada pendapatan minyak dan menciptakan sumber-sumber pendapatan baru melalui pariwisata, industri hiburan, dan investasi asing. Visi ini memang terdengar sangat menarik dan modern di atas kertas. Namun ketika ia mulai dijalankan di lapangan, muncul sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih fundamental, yaitu apakah perubahan yang dibawa ini masih selaras dengan identitas keislaman yang selama ini telah melekat begitu dalam pada Arab Saudi. Sebab yang berubah bukan hanya sektor ekonomi semata, tetapi juga gaya hidup masyarakatnya, nilai-nilai sosial yang dianut, hingga kebijakan-kebijakan keagamaan yang selama ini dianggap sakral. Dalam dokumen resminya, Visi 2030 menjanjikan sebuah masa depan yang terbuka, yang toleran, dan yang modern. Namun banyak pihak melihat bahwa modernitas yang sedang diadopsi ini terlalu mirip, bahkan nyaris identik dengan model peradaban barat yang sekuler. Arab Saudi ingin menciptakan kota-kota canggih, pusat-pusat hiburan kelas dunia, dan zona-zona ekonomi bebas. Tapi dalam prosesnya, nilai-nilai tradisional Islam yang dahulu dijaga dengan sangat ketat, kini justru mulai dikompromikan satu persatu. Proyek yang paling ambisius dan paling menjadi sorotan dalam Visi 2030 adalah pembangunan NEOM, sebuah kota futuristik senilai ratusan miliar dolar yang dirancang untuk menjadi ikon dunia masa depan. NEOM dijanjikan sebagai sebuah kota tanpa karbon, tanpa kemacetan, dan serba digital. Bahkan ada bagian dari NEOM yang disebut dengan The Line, yaitu sebuah kota yang dirancang memanjang dalam sebuah garis lurus sepanjang 170 km, tanpa mobil dan tanpa jalan raya. Namun yang menjadi sorotan bukanlah hanya teknologinya yang canggih, tetapi juga ideologi yang ada di baliknya. Dalam berbagai presentasi globalnya, NEOM digambarkan sebagai sebuah tempat tanpa batasan agama, tanpa batasan budaya, dan tanpa batasan kebangsaan, sebuah utopia globalis di atas tanah Arab. Hal ini tentu saja memunculkan kekhawatiran yang mendalam bahwa NEOM bukan hanya dirancang untuk memisahkan manusia dari alam, tetapi juga untuk memisahkan mereka dari nilai-nilai religius yang seharusnya menjadi fondasi dari negeri itu sendiri. Selain NEOM, Arab Saudi juga sedang giat membangun proyek-proyek raksasa lainnya seperti Qiddiya, yaitu sebuah zona hiburan yang digadang-gadang akan mirip seperti Disneyland. Kemudian ada proyek Al-Ula, yaitu sebuah kota sejarah kuno yang kini dikomersialisasi secara besar-besaran.
dan juga Red Sea Project, yaitu sebuah kawasan resort super mewah yang terletak di pesisir Laut Merah. Semua proyek ini ditujukan untuk satu hal, menarik sebanyak mungkin wisatawan asing dan menciptakan sebuah wajah baru Arab Saudi di mata dunia. Dulu bioskop adalah sesuatu yang dilarang keras di Arab Saudi. Kini tidak hanya bioskop yang bermunculan di mana-mana, tetapi juga konser-konser musik, festival-festival budaya, dan berbagai acara hiburan skala internasional. Negara yang dulu dikenal sebagai salah satu negara paling konservatif di dunia, kini dalam sekejap telah berubah menjadi salah satu pasar industri hiburan yang paling cepat berkembang. Riyadh Season misalnya adalah sebuah rangkaian acara hiburan besar-besaran yang digelar setiap tahun yang menampilkan artis-artis papan atas dari luar negeri, parade kostum, dan pertunjukan-pertunjukan jalanan. Dalam acara ini, jalanan kota Riyadh disulap menjadi seperti sebuah kota festival di Eropa. Ada pesta kembang api, ada peragaan busana atau fashion show, hingga yang paling mengejutkan, adanya perayaan Halloween secara terbuka. Semua ini terjadi di sebuah negara yang beberapa tahun yang lalu bahkan masih melarang kaum perempuan untuk menyetir mobil. Modernisasi yang begitu cepat ini tentu disambut baik oleh sebagian masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda yang haus akan hiburan dan kebebasan. Tapi banyak juga yang merasa bingung, cemas, dan merasa tercerabut dari akar tradisi mereka sendiri. Perubahan yang begitu cepat dan radikal ini telah menciptakan sebuah kekosongan identitas. Di satu sisi, ada sebuah kebanggaan untuk menjadi negara yang modern dan terbuka di mata dunia. Tapi di sisi yang lain ada sebuah kekhawatiran yang mendalam bahwa nilai-nilai Islam yang dahulu menjadi ruh dan identitas bangsa, kini justru mulai digeser dan ditinggalkan. Infrastruktur yang dibangun memang luar biasa. Bandara-bandara kelas dunia, hotel-hotel super mewah, taman-taman hiburan, hingga jalur kereta cepat. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah untuk siapa saja sebenarnya ini semua dibangun? Apakah untuk kesejahteraan rakyat Saudi sendiri? Ataukah ini semua hanyalah sebuah kosmetik raksasa demi sebuah wajah baru yang ingin ditampilkan kepada dunia luar? Siapa yang pernah menyangka sahabat beriman bahwa suatu hari nanti jalanan di kota Riyadh akan dipenuhi oleh lautan manusia yang berkostum hantu, penyihir, dan makhluk-makhluk mistis lainnya dalam rangka untuk merayakan Halloween. Sebuah pemandangan yang dahulu dianggap mustahil terjadi di tanah kelahiran Islam, kini justru dipromosikan secara resmi oleh otoritas negara sebagai bagian dari industri turisme. Perayaan ini meskipun kini sering dianggap sebagai hiburan semata, memiliki makna simbolik yang sangat kuat. Penggunaan kostum-kostum horor, parade hantu, dan pesta-pesta yang bertemakan kegelapan seakan menjadi sebuah simbol dari keterbukaan terhadap nilai-nilai asing yang dalam banyak hal sangat bertolak belakang dengan ajaran tauhid. Reaksi publik pun terbelah. Sebagian kaum muda menyambutnya dengan antusiasme, menganggapnya sebagai bagian dari kemajuan. Tapi non sedikit umat Islam, baik di dalam maupun di luar Arab Saudi, yang menyuarakan keprihatinan bahkan kemarahan karena melihat tanah yang mereka anggap suci kini justru dijadikan sebagai panggung bagi budaya asing yang secara simbolik sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Halloween bukanlah satu-satunya budaya ASEAN yang diimpor secara besar-besaran. Festival musik dan pesta dansa skala raksasa kini telah menjadi agenda rutin di Arab Saudi. Salah satu yang paling menonjol adalah MDL Breeze Sunstorm Festival, yaitu sebuah festival musik elektronik raksasa yang menghadirkan DJ-DJ internasional terkenal di dunia seperti David Guetta, Martin Garrix, dan Tiesto. Dalam festival ini, ribuan anak muda berpesta, menari dengan bebas dan bercampur baur antara pria dan wanita, sesuatu yang dahulu dianggap sebagai sebuah pelanggaran berat terhadap norma-norma syariah, tapi kini legal di depan mata publik. Pemerintah mempromosikan acara-acara ini sebagai bagian dari pariwisata modern dan sebagai upaya untuk menarik investor asing. Fenomena ini sejatinya mengarah pada satu pertanyaan besar, yaitu apakah semua ini demi sebuah kemajuan yang otentik atau semata-mata demi keuntungan dan citra di mata dunia. Ketika syariat yang selama ini telah dijadikan sebagai pondasi negara justru mulai dikompromikan demi daya tarik ekonomi, maka yang terjadi bukanlah sebuah pembaruan atau reformasi, melainkan sebuah penggantian arah secara total. Arab Saudi ingin menciptakan sebuah citra baru, yaitu sebagai negara modern yang terbuka bagi dunia. Namun dalam prosesnya, banyak sekali prinsip-prinsip dasar Islam yang secara perlahan mulai tergerus. Pesta-pesta malam yang dulu tak terbayangkan, kini mulai dianggap biasa. Perayaan-perayaan asing mulai dinormalisasi.
dan zona-zona hiburan bebas mulai menggantikan ruang-ruang ibadah yang dahulu begitu dominan. Banyak ulama independen dan tokoh-tokoh agama yang mencoba menyuarakan kritik mereka, tapi suara-suara mereka seringkali tenggelam oleh sorotan media yang dikendalikan oleh negara. Apa yang dulu dengan tegas dianggap haram, kini disulap menjadi legal dengan sebuah narasi kemajuan. Tapi kemajuan seperti apa yang harus mengorbankan nilai-nilai dasar dari sebuah agama? Inilah sebuah pertanyaan yang kini menghantui banyak pihak, tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga seluruh umat Islam di dunia. Dubai seringkali digambarkan sebagai wajah modern dari Timur Tengah, sebuah etalase kemegahan, kemewahan, dan gaya hidup yang serba bebas. Di balik gedung-gedung pencakar langit yang menakjubkan dan mal-mal raksasa yang tidak pernah sepi, tersembunyi sebuah realitas baru, yaitu sebuah kota di jantung dunia Arab yang menjalankan kehidupannya hampir sepenuhnya seperti di kota-kota barat. Pantai-pantai di Dubai dipenuhi oleh para wisatawan yang mengenakan pakaian minim, bar dan klub-klub malam beroperasi dengan izin resmi, dan minuman alkohol dijual secara terbuka di banyak tempat. Sesuatu yang secara hukum masih dianggap tabu di sebagian besar negara Arab yang lain, tapi di Dubai, hal itu justru menjadi salah satu identitas utama dan daya tarik wisatanya. Kota ini seakan telah menjelma menjadi sebuah zona bebas syariat di tengah-tengah kawasan yang seharusnya menjadi simbol dari keteguhan nilai-nilai Islam. Pemerintah Dubai telah menjadikan pariwisata sebagai motor utama ekonomi mereka. Setiap tahunnya, jutaan turis asing membanjiri kota ini dengan harapan mereka bisa menikmati sebuah liburan di tanah Arab tanpa harus berhadapan dengan batasan-batasan agama. Dan demi menunjang industri ini, berbagai regulasi pun dibuat menjadi sangat longgar. Konsep Islam terbuka yang sering digadang-gadang di Dubai pada akhirnya menjadi sebuah celah bagi legalisasi berbagai bentuk kemaksiatan. Semua ini dibungkus dengan rapi dalam sebuah narasi modernitas, keterbukaan dan keramahan terhadap turis. Namun pada realitasnya, banyak warga muslim, baik lokal maupun pendatang, yang justru merasa terasing di tanah mereka sendiri. Mereka kini hidup di tengah sebuah kota yang semakin sulit untuk dibedakan dari pusat-pusat hiburan barat seperti Las Vegas atau Ibiza. Melihat kesuksesan ekonomi yang diraih oleh Dubai, Arab Saudi kini tampaknya mulai mengekor. Lewat proyek-proyek pariwisata raksasa seperti NEOM dan Red Sea Project, Arab Saudi secara perlahan mulai memperkenalkan zona-zona bebas yang akan memiliki aturan yang lebih longgar dari sisi agama. Di tempat-tempat tertentu, pria dan wanita akan bebas berinteraksi, aturan berpakaian akan dilonggarkan, dan berbagai bentuk hiburan modern akan diperbolehkan. Riyadh pun mulai mengadopsi festival-festival dan konser-konser musik, persis seperti yang telah lama digelar di Dubai. Bahkan sejumlah kebijakan sosial di Arab Saudi tampak seperti disalin tempel dari Uni Emirat Arab. Bagi sebagian pihak, ini mungkin dianggap sebagai sebuah strategi kemajuan dan persaingan kawasan yang wajar. Tapi bagi banyak ulama dan masyarakat muslim yang konservatif, ini adalah awal dari hilangnya jati diri. Ketika Arab Saudi yang dahulu menjadi penjaga nilai-nilai Islam yang paling murni, kini justru mulai meniru Dubai yang sangat liberal, muncul sebuah kekhawatiran besar bahwa batas antara yang suci dan yang sekuler akan menjadi semakin kabur. Generasi muda di Jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, kini tumbuh dalam sebuah dunia yang sangat berbeda dengan generasi orang tua mereka. Jika dahulu anak-anak Arab dibesarkan dengan kisah-kisah para nabi, dengan nilai-nilai kesederhanaan, dan dengan sebuah kehidupan yang sangat lekat dengan masjid, kini mereka justru lebih akrab dengan tren TikTok, konten-konten viral, dan sebuah gaya hidup global yang jauh dari nilai-nilai tersebut. Budaya tauhid yang dulu menjadi fondasi pendidikan dan pergaulan kini mulai tergantikan oleh budaya populer. Semangat untuk menghafal Al-Quran kini tergeser oleh semangat untuk mengejar popularitas digital. Ucapan zikir digantikan oleh lirik-lirik lagu barat, dan media sosial telah menjadi sebuah kiblat yang baru, sebuah tempat di mana eksistensi seseorang diukur dari jumlah likes, followers, dan views, bukan lagi dari tingkat ketakwaan atau kemuliaan akhlak. Fenomena ini tidak muncul begitu saja.
pemerintah dan media memainkan peran yang sangat besar dalam mendorong budaya hiburan sebagai alat pengalihan isu dan sebagai alat untuk membentuk identitas nasional yang baru. Akibatnya, generasi muda barat kini tumbuh dengan dua wajah. Satu wajah yang masih membawa simbol-simbol Islam dan satu wajah lagi yang sudah larut dalam dunia digital yang tanpa batasan moral. Dalam situasi inilah muncul sebuah fenomena unik yang disebut sebagai hijrah kosmetik. Banyak anak muda yang terlihat sangat islamis secara tampilan, mengenakan jilbab yang modis, membawa jargon-jargon hijrah, hingga mengutip ayat atau hadis di media sosial mereka. Namun pada saat yang sama, mereka tetap terlibat dalam gaya hidup yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam kini telah dijadikan sebagai bagian dari fashion, dakwah telah menjadi sebuah gaya, dan syariah telah disulap menjadi sebuah komoditas. Di era ini, algoritma telah menjadi lebih berpengaruh daripada akidah. Apa yang sedang viral dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan apa yang disukai oleh massa dianggap sebagai sesuatu yang pantas. Tanpa disadari, media sosial telah secara perlahan menggantikan peran para ulama, peran masjid, dan bahkan peran keluarga dalam membentuk akhlak dan cara berpikir generasi Arab yang baru. Dalam gelombang modernisasi besar-besaran yang melanda Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ini, suara-suara para ulama yang kritis terhadap arah perubahan perlahan-lahan mulai dibungkam. Ulama-ulama ternama yang selama ini konsisten dalam menyuarakan nilai-nilai syariat, dari Syekh Salaman Al-Audah, Syekh Awad Al-Qarni, hingga Syekh Safar Al-Hawali, ditangkap atau dibatasi ruang geraknya. Negara mulai mengontrol ruang-ruang dakwah dan narasi keagamaan secara sangat ketat. Dakwah yang dulu bebas disampaikan di mimbar-mimbar masjid, kini harus sesuai dengan garis besar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sementara para ulama tradisional dipinggirkan, muncul sebuah gelombang baru, yaitu para selebritis agama dan influencer yang tampil dengan gaya yang santai, bahasa yang ringan, dan konten yang ramah algoritma. Dengan dukungan negara dan media, para influencer ini secara perlahan mulai menggantikan peran para ulama sebagai rujukan umat. Di tengah gegap gempita modernisasi besar-besaran yang melanda Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ini juga kota-kota suci seperti Mekah dan Madinah juga tidak luput dari perubahan yang besar. Pembangunan hotel-hotel megah, pusat-pusat perbelanjaan dan renovasi besar-besaran di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi telah mengubah wajah kedua kota ini secara drastis. Suasana spiritual yang dahulu begitu kental dan terasa, kini harus bersaing dengan kesibukan komersial. Tanah Suci yang dulu dikenal dengan kesederhanaannya kini lebih mirip seperti sebuah kawasan wisata religi dengan nuansa hotel bintang 5. Simbol-simbol Islam memang tetap berdiri dengan megah, Ka'bah tetap menjadi kiblat, dan masjid-masjid terus diperluas dan dipercantik. Namun banyak yang mulai bertanya, apakah semua ini masih mementarkan ruh keislaman, ataukah hanya mempertahankan bentuk fisik tanpa isinya? Kontras ini menciptakan sebuah kebingungan yang mendalam di tengah-tengah umat. Bagaimana mungkin dua hal yang saling bertentangan bisa berjalan berdampingan di tanah yang sama tanpa adanya benturan? Masyarakat ini sebagai menyaksikan bagaimana agama mulai berubah fungsinya, bukan lagi sebagai sebuah pedoman hidup yang utuh, tapi hanya sebagai sebuah dekorasi kultural. Tidak sedikit yang mulai mengaitkan fenomena yang terjadi ini dengan tanda-tanda akhir zaman. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad SAW pernah menubuatkan bahwa akan datang suatu masa di mana Islam hanya akan tinggal namanya saja dan Al-Quran hanya akan tinggal tulisannya saja. Banyak ulama yang menyebut bahwa apa yang kini sedang terjadi di Arab Saudi adalah sebuah perlahan dari terwujudnya nubuat itu. Ketika para ulama dibungkam dan hiburan diagungkan, ketika tauhid dilupakan dan popularitas disembah, ketika tanah suci dijadikan sebagai tempat wisata dan bukan lagi sebagai tempat untuk perenungan, maka itu bukanlah sekedar sebuah perubahan kultural, tapi mungkin sebuah perubahan rohani yang sedang dialami oleh umat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan kita manfaat dan menjadi bahan renungan bersama. Lebih dan kurangnya saya mau dimaafkan. Yang benar mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terus ikuti perjalanan kita dalam menelusuri kisah-kisah seru dan penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.